Pak. Dan sungkeman di hari raya Arya di Jawa itu sebenarnya tanggal 1 Wisaka ini bertepatan tanggal 2 Syawal. Kapan itu Pak? Kalau bulan Masehi? Kalau saat ini kan 1 Syawal kan tanggal 10. 10 apa Pak? 10 April. Oh iya iya. Ya, sehingga kalau untuk Arya di Jawa itu kan tanggal 1 Wisaka itu jatuhnya kan Kemisnya. Bulan ini juga? Iya, tanggal 11 ya, hari Kamis. Itu hari rayanya orang Jawa? Orang Jawa. Ini kan waktu kita bicara kalender kan sudah kita bahas itu. Bagaimana Sultan Agung itu mengakulturasikan antara kalender Jawa dengan kalender Hijriah. Rahayu, salam budaya Adiluhung. Halo pemirsa Dapat TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Sapna Dewi bisa menjumpai Anda kembali tentunya dalam Sinau Jowo yang secara rutin diadakan tiap 2 minggu sekali di Damat TV, dan tentunya Anda bisa melihat acara ini di channel YouTube Damat Televisi. Kita akan bahas perihal yang sudah sangat lama ini ditinggalkan bahkan oleh banyak generasi. Dan tentunya narasumber kita yang luar biasa, kita akan sapa dulu Ki Sutrimo. Rahayu, apa kabar? Rahayu, Pusada, Rahayu para pemirsa semua. Iya, baik Pak Sutrimo, ini kita kan udah mau hari raya nih. Biasanya kalau di keluarga saya itu memang ada yang namanya sungkeman, Pak. Tapi sebenarnya apa sih arti sungkeman dalam bahasa Jawa ini, Pak? Ya, ini kan sebenarnya kan sebenarnya kan sungkem. Sungkem itu kata kerja, sebuah perilaku, sebuah perbuatan. Nah, kalau sungkeman itu berarti yang sungkem lebih dari satu. Berarti kata jamak kan itu. Nah, sungkem itu dari kata sung atau asung atau pisungsung dan kem. Nah, sung atau asung atau pisungsung ini adalah memberi. Artinya memberi pada seseorang yang grade-nya lebih tinggi. Karena sama-sama kata memberi itu di dalam sastra Jawa kan beda-beda. Kalau kita memberi kepada grade yang lebih di bawah kita, ini kan memakai kata weweh. Wehono. Wenehi, paweweh. Okay. Tapi kalau kita yang lebih kepada yang lebih tinggi grade-nya itu kan kata sung atau asung atau pisungsung. Sehingga banyak ritual-ritual yang menggunakan kata itu, termasuk umpamanya di pantai selatan itu, ini ada kata pisungsung jaladri. Ya, nah, apa itu Pak? Dan pisungsung, ya, pisungsung, asung, sung itu adalah artinya memberi. Memberi kepada sesuatu yang grade-nya lebih tinggi daripada kita yang kita hormati. Nah, kata kem ini artinya merapat. Merapat, mendekat, atau bisa dikatakan mingkem juga bisa. Mingkem itu kan juga merapat ya. Merapatkan bibir gitu ya. Mingkem. Kem itu artinya merapat. Sehingga kata sungkem adalah kita memberikan pisungsung, sebuah kehormatan kepada orang yang memang layak kita hormati dengan cara merapat. Sehingga tidak ada kata kerja sungkem itu jarak jauh, tidak ada. Sehingga kemarin pada waktu COVID, banyak pejabat pemerintah ini yang karena tidak tahu budaya Jawa, dia mengatakan sungkem bisa lewat HP. Nah, ini kan karena mereka nggak ngerti budaya Jawa gitu. Kalau mereka mengatakan sungkem bisa lewat HP, yang itu nggak mungkin. Jadi sungkemku nang bapak gitu itu nggak bisa ya Pak ya, lewat HP? Nggak bisa. Kalau kita sungkem lewat HP, yang kita sungkemi kan HP. Iya benar juga ya. Jadi sungkem itu memang harus merapat, harus mendekat. Kalau kita meminta maaf lewat HP bisa. Entah itu lewat SMS, lewat sekarang WA. Bahkan dulu waktu saya masih siaran di radio, saya dulu sering mengadakan lomba. Waktu itu masih SMS, belum ada WA ya. SMS sastra orang meminta maaf dengan sastra Jawa yang indah. Gitu ya. Karena di radio waktu itu kan saya pengisi dan pengelola acara tadi, sehingga saya membuat acara-acara tersebut. Ya. Kalau sekarang ya dengan WA atau dengan Instagram dan macam-macam lah.
Kalau meminta maaf bisa lewat HP. Tapi kalau sungkem nggak bisa. Karena sungkem tadi harus merapat. Merapat, mendekat. Sehingga yang namanya sungkem itu biasanya kan tangannya begini ditelakuk nih. Kita mendekat kepada siapa yang kita sungkemi. Terus tubuh kita pun juga merapat begini. Oh, merapat ya? Iya. Ya? Kan tidak mungkin sungkem kok dangak gini. Itu namanya bukan sungkem kan gitu. Itu nantang perkara gitu. Oh gitu ya? Oh, baik-baik pada orang tua misalnya. Ya. Kepada orang tua atau pokoknya orang yang grade-nya lebih tinggi lah. Jadi, bisa jadi orang tua kita. Orang tua itu bisa kakak ya. Bisa Mas, Mbak Yu, bisa orang tua kita, bisa Bule, Pak Le, Pak D. Kalau atasan kita? Atasan kita ini dalam kerjaan. Dalam kerja lah ini bisa jadi sungkem karena kalau pada zaman dahulu atasan kerja itu kan rata-rata kan di keraton. Kan juga memang ada tradisi sungkem dari pegawai-pegawainya. Iya. Kepada raja misalnya. Iya. Oh ya itu wajar ya Pak ya. Iya, Tapi kalau sekarang hari gini gitu Pak. Ya. Nah, itu berarti namanya budaya itu kan dinamis. Iya, betul juga. Sehingga kalau menurut saya kita ambil jalan tengah kalau ke atasan kita atau rekan kerja itu kita tetap sungkem tapi tidak harus dalam bentuk menyembah. Dalam artian sekarang coba Bu Sada bayangkan ya, saya pernah beberapa tahun yang lalu saya itu di desa sana Malang Selatan sana. Nah, saya karena di desa itu saya ini kan pendatang, saya diajak warga desa tadi itu katanya dijak riayan. Riayan gitulah. Nah, ketika ke rumah-rumah tetangga-tetangga tadi, ini tidak ada sebuah kata-kata sungkem. Ya cuma salaman gini aja. Bahkan kadang-kadang duduk aja enggak. Kalau menurut saya ini jauh dari kata etika ini. Lah, maksudnya apa kalau cuma salaman aja? Kalau cuma salaman aja apa bedanya? Tiap hari ya, kalau tiap hari juga ketemu ya salaman gitu ya. Tentunya harus ada perbedaan. Sementara riayan ya. Dari hari raya atau bahasa Jawanya tuh riadi atau riadin. Ini adalah tradisi Jawa jauh sebelum agama-agama pendatang itu datang ke sini. Oke, dalam literasi sejarah tentang sungkeman ini sejak kapan sebenarnya Pak? Yang bisa terlacak lah paling enggak ya. Banyak di ini relip-relip candi banyak ditemukan tentang sungkeman. Di sastra-sastra Jawa kuno banyak ditemukan. Termasuk di sastra-sastra wayang. Oh iya Ringgit. Benar Ringgit ya. Sementara berkali-kali kita sampaikan wayang itu asli Jawa. Dari penelitiannya Dr. Haseo dan Profesor Salianti Sulaiman, wayang ini 1500 tahun sebelum Masehi sudah ada. Dalam sastra Jawa banyak, sastra wayang banyak disebutkan kata-kata sungkem. Sungkem kula kunjuk dumateng Gusti Prabu seperti contoh ini. Nah, banyak kata-kata itu sehingga ketika tadi saya sampaikan budaya itu adalah dinamis. Budaya itu tidak statis ya, tentunya ya kita lihat perkembangan ya. Kalau kepada teman kerja kita ya tentunya sungkemnya tidak sama dengan sungkem kita kepada orang tua kita. Tapi tetap tradisi sungkem harus dijalankan, bukan hanya sekedar salaman saja. Ya, karena memang tradisi saat ini yang dicampur dengan contohnya, mohon maaf, agama Islam ya. Sebagai contoh, halal bihalal. Memang kata-kata halal bihalal itu bahasa Arab. Tetapi di Arab tidak ada tradisi halal bihalal ya. Halal bihalal. Zamannya Soekarno kalau nggak salah. Ya. Pernah baca ya Pak ya. Iya. Jadi, kata halal bihalal memang dari Arab, tetapi tradisi itu asli kita. Dan sehingga kalau saya pelajari ya, dulu hari raya orang Jawa namanya itu kan Wisaka. Ini kalau kita usulkan ke produser itu nanti 2 minggu lagi itu kita bahas tentang hari raya. Jadi kita ceritakan bagaimana mulai dari yang pertama tuh bulan Naya, bulan Palguna, bulan Wisaka. Wisaka itu hari raya. Wisaka itu dari kata wisa dan ka. Wisa itu racun, ka itu pergi. Sehingga diharapkan itu
pada bulan Wisaka semua racun dalam diri kita, racun di dalam hati kita, racun di dalam pikiran kita, perasaan kita, tubuh kita itu pergi. Detok sih, detok ya. Secara keseluruhan gitu ya. Sehingga untuk menuju ke sana kita harus melewati bulan Naya, bulan Palguna. Ada puasa itu. Palguna, puasa. Oh. Ya. Puasa memang tradisi kita gitu. Nah, sehingga tadi sungkem tadi termasuk detok. Sekarang ya. Walaupun sebelumnya itu taruhlah ada permasalahan ya. Entah itu kakak kita, entah itu orang tua kita, bulik kita, palik kita ya. Walaupun waktu itu ada permasalahan yang sempat memuncak emosi. Terus kalau kita yang muda itu datang, sungkem, pasti terenyuh gitu loh. Iya. Bener-bener detak ini. Hati gitu ya, iya. hati yang disentil gitu ya. Terus tujuan dari sungkeman ini apa sih sebenarnya? Atau kapan sungkeman ini bisa dilakukan? Nah, sungkeman ini memang tujuannya tadi kita kan atur pisungsung kepada orang yang kita hormati dengan cara kita merapat, ya, mendekat, menyentuh hati nuraninya, sehingga sungkeman itu memang harus mendekat gitu loh, dengan posisi yang benar-benar merapat, sehingga mohon maaf tangannya juga merapat begini, kepalanya dan kakinya juga merapat begini. Di bawah apa namanya lantai ya biasanya kan mohon maaf kita yang sungkem itu kan jalannya kan pakai dengkul kita terus yang disungkemi kan duduk di kursi ya kita benar-benar merapat kan begitu, semuanya merapat, tangan merapat, kepala merapat, tubuh kita pun dalam posisi dingkluk merapat begini ya. Berpelukan itu bukan budaya kita berarti bukan. Ya? Cium kanan, cium pipi, itu bukan. londo itu Pak, lagi keluarga saya itu. Iya kan? Iya. Beda ya, beda. Itulah bedanya ya. Bedanya begitu. Kedekatannya itu dengan itu tadi ya, sungkem itu dengan berarti. sungkeman tadi. Kita menyentuh nuraninya, sehingga tadi sempat saya sampaikan bahwasanya taruhlah beberapa waktu yang lalu terjadi ada gesekan-gesekan ya. Tetapi ketika yang muda itu kita sungkem, ya kita mengetuk hati nuraninya, pasti terjadilah keharuan. Jujur saja kalau di keluarga kami ya, ini mulai saya kecil sudah ada itu tradisi sungkeman. Saya sudah diajari sungkeman sama orang tua saya. Bagaimana saya harus sungkem kepada mbah buyut saya, simbah saya, terus mbah Lek, mbah D, semua ya. Setelah itu ke bapak ibu ya. Setelah itu ke orang yang lebih tua, kakaknya. Itu tradisi itu masih saya lanjutkan sampai detik ini ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu di channel kami Rakyat Prasaja TV juga kita tampilkan bagaimana keluarga kami sungkeman ya. Ya kita bersyukur ya. Jadi ketika saya juga heran ya, ketika istri saya itu sungkem, itu tanpa terasa tuh haru ya, air mata tuh meleleh. Nah, itu biasanya istri saya dulu sungkem ke saya, setelah itu terus istri saya duduk di samping saya di kursi. Nah itu anak saya tertua sungkem, dilanjutkan dengan istrinya sungkem, terus setelah itu istrinya tadi sungkem ke saya, ke ibu mertua istri saya, terus ke suaminya anak saya, terus dia duduk lah, dilanjutkan dengan adik, terus sampai yang terakhir itu cucu saya. Jadi cucu saya itu baru usia berapa ya istilahnya, sekarang kelas 2 SD yang perempuan itu, terus yang satu kelas 1 SD itu udah diajari sungkem gitu. Gede ya, bisa ya. Dan rasanya benar-benar terharu gitu loh. Ya. Jadi bentuk sungkem itu adalah kerendahan hati kita untuk minta maaf jika kita punya salah kayak gitu ya Pak. Bahkan anak saya itu yang pertama dan yang kedua itu namanya anak muda, kadang-kadang ya biasa ya namanya anak ya dengan saudara sama anak muda. Kadang-kadang kalau dihadiri biasa kan begejekan ya. Tapi kalau udah sungkeman nangis loh mereka itu. Benar-benar terharu loh. Ya, sampai kadang-kadang itu anak saya itu enggak bisa melanjutkan kata-katanya gitu. Karena kan sungkem itu kan pakai kata-kata ya. Ya, ini kata-katanya Pak. Contoh kata-kata Pak, ayo. Misalnya apa nih? Ini contoh saya mamanya saya ke orang tua saya. Dengerin nih pemirsa ini. Ini bisa dipraktekkan pada saat nanti Rio gimana gini.
Saya biasanya gini ke simbok saya, simbok ing dinten Aryadi menika kula ingkang putra ngaturaken sugeng Aryadi. Ugi kula nyuwun agunging pangsami sedaya kalepatan kula ingkang kula sengaja utawi mboten, lan ugi kula nyuwun pangestu dhateng simbok supados kawula anggen kula nglampahi gesang pagesangan kalian keluarga kula, bojo kula, anak putu kula tansah pikantuk kanugrahanipun Gusti, tansah pikantuk pangestunipun simbok. Ya ampun, gitu ya Pak ya. Jadi sebagai seorang, dan nadanya tuh nada rendah ya, bukan dengan nada tinggi. Wah, aku jalan sepuro, malah buat disentak-sentak ya ndak gitu. Saya tulek-ulek kayak saya so. Oke, benar-benar dengan segala kerendahan hati. Dan seorang suami, bapak ini benar-benar meminta maafkan keluarganya. Itu sebagai sikap satria ya. Seperti itu Pak ya. Wih, keren itu. Aduh, ini kita sudah hilang Pak pergeseran ya. Ya paling halusnya kurang kita ini masih. Ya paling tidak minimal tuh di keluarga kecil kita lah, jangan sampai hilang. Sehingga kemarin waktu saya ngumpul dengan teman-teman penggiat budaya di Surabaya, ini banyak sekali teman-teman ini yang jadi semacam apa ya, keprihatinan. Mereka di medsos teriak-teriak tentang budaya Jawa. Keluarganya belum berbudaya Jawa gitu loh. Pakaiannya masih niru pakaiannya orang Arab ya. Terus perilakunya masih kayak orang Arab ya. Lah ini kan jadi diskusi gayeng kemarin di Surabaya itu. Lah bagaimana Anda mau teriak-teriak budaya Jawa di medsos, di publik, sementara keluarga Anda sendiri belum berbudaya Jawa katanya. Ya, betul. Apa nggak malu gitu loh. Nah. Ya saya minimal di keluarga inti saya lah. Ini. Ya. Dan dulu tuh kayaknya zaman-zaman saya masih muda kita tuh masih pakai jari, kebaya gitu loh Pak, kalau misalnya ada acara-acara khusus kayak gitu ya. Nah ini sekarang kan sudah beda gitu. Dan ageman kita ini, baju kita ini juga membuat kita akhirnya berperilaku itu halus, gak biak-biakan gitu loh istilahnya. Karena ketika kita pakai jarit atau sewek, mau nggak mau kan rapat, mingkem toh. Jadi kata mingkem tuh tidak harus mulut kita loh ya. Jadi kaki kita kan juga mingkem toh. Betul. Rapat kan gitu. Jadi mingkem itu sesuatu yang dilatih ya, tidak bocor terus, ngomong terus, ngoceh terus. Akhirnya nggak ada isinya. Baik, sungkeman itu biasanya dilakukan apakah hanya di hari-hari tertentu Pak? Yang paling umum itu kan pada Aryadi tadi, yang umum. Tapi pada momen-momen tertentu tetap ada sungkeman. Contoh, umpamanya kemarin saya mantu, ya otomatis anak dan menantu saya kan juga sungkem. Setelah itu tingkepan. Kemarin saya juga tingkepan anak dan menantu saya. Yang kedua itu saya bersyukur berkat doa restunya para pemirsa, cucu saya udah lahir laki-laki. Terus diberi nama juga nama Jawa. Padahal saya tuh nggak pernah mendikte anak-anak saya, tetapi saya bersyukur anak-anak saya itu memberi nama anaknya itu nama Jawa semua. Gitu. Siapa Pak namanya Pak? Cucu saya yang ketiga ini dari anak kedua itu namanya Prabu Dananjaya Pratama Kresna Putra. Wah keren. Begitu celukan nih sama Pak? Danan sang metu Jawa Pak. Iya. Aja sang jenenge Jimmy sang metu Jawa. Ya kudune bule gitu. Atau yang nama-nama luar. Itu nanti ngaku Jawa, sudah hilang nilai-nilai kejawaannya. Ngaku bule, wong namanya Jimmy ya, ngaku bule, wong kulitnya sawo mateng. Jadi sesuaikan lah ya. Dan ternyata nama-nama Jawa tuh indah ya Pak ya, bagus bermakna. Contohnya kan keluarga Presiden Jokowi itu. Namanya Jan Etes. Iya kok bisa. Nah, namanya kan nama Jawa, Jan Etes, asli Jawa gitu. Janjian Lembah Etes. Manah. Iya keren juga. Kaisang Pangarep, kan nama itu bahasa. Kaisang Pangarep itu apa? Kaisang Pangarep, itu sang pemimpin. Oh Kae. Ya. Kaisang Pangarep. Sang Pangarep itu sang pemimpin. Gibran. Gibran berani. Raka itu kan kakak, Mas, karena dia anak pertama toh. Gibran Raka Bumi ya. Ya, Raka Buming Raka. Gibrannya apa ya? Gibran itu menurut Pak Jokowi itu kan dari kata gigih dan berani. Oh, singkatan. Ya,
Gigih juga bahasa Jawa. Iya, bagus-bagus kalau saya lihat nama itu jarang sekarang, Pak. Kita harus niru tuh Presiden Jokowi itu. Kebanyakan yang dulu zaman telenovela itu ya namanya jadi kayak bahasa-bahasa Latin gitu, sempat tuang Jawa. Baik, apakah sungkem itu wajib? Juga kalau ini ya mau berangkat, misalnya saya mau berangkat kerja ke luar. Gitu ya itu juga sungkem itu. Termasuk mohon maaf kemarin para caleg-caleg itu sudah sungkem belum ke orang tuanya? Bapak ibunya iya, itu pasti itu. Bapak ibu setelah itu leluhurnya. Yang kemarin nyalek sebentar lagi ini pilkada ini. Saya kemarin didatangi beberapa calon bupati, calon wali kota ke sanggar saya itu. Karena dia datang ke sanggar budaya, salah satu syarat yang saya ajukan, kamu harus lakukan ini. Budaya Jawa saya bilang. Nah, maka mau enggak? Kalau mau ya kita bantu, kalau nggak mau ya enggak apa-apa. Nggak apa-apa tiba ya. Ya, saya kan nggak bisa maksa mereka. Iya sih. Tapi memang sungkem itu arah ke atasnya ya ke orang tua itu penting banget ya Pak. Dan sungkeman di hari raya Ariadi Jawa itu sebenarnya tanggal 1 Wisaka. Ini bertepatan tanggal 2 Syawal. Kapan itu Pak kalau bulan Masehi? Kalau saat ini kan 1 Syawal kan tanggal 10. 10 apa Pak? 10 April. Oh iya. Ya, sehingga kalau untuk Ariadi Jawa itu kan tanggal 1 Wisaka itu jatuhnya kan Kemisnya. Bulan ini juga? Iya, tanggal 11 ya, hari Kemis. Itu hari rayanya orang Jawa? Orang Jawa. Ini kan waktu kita bicara kalender kan sudah kita bahas itu. Bagaimana Sultan Agung itu mengakulturasikan antara kalender saya dengan kalender Hijriah. Sehingga kalau pada masa kecil saya dulu di kampung, di desa, itu pada tanggal 1 Syawal semua sholat Idul Fitri, ya keluarga kami masih pergi ke sawah, masih kerja, nggak libur. Beda ya, karena memang tidak merayakan itu ya. Nah baru mulai sorenya itu mulai ada ritual-ritual, ada tradisi-tradisi. Itu yang dilakukan orang tua saya. Itu apa Pak? Apa tradisinya kalau hari raya? Apakah bikin tumpeng kah? Oh iya, itu bikin tumpeng ya, wilujengan itu. Wilujengan. Terus wilujengan itu biasanya satu kampung itu gantian. Jadi tidak dibawa ke tempat ibadah, tapi gantian. Di situ banyak nilai-nilai sosial yang bisa kita petik. Karena dengan cara itu ada suatu jalan bagaimana si miskin mau pergi ke rumahnya orang kaya atau orang kaya pergi ke rumahnya si miskin. Iya. Karena kalau tidak momen itu, kadangkala si kaya itu mau pergi ke rumahnya si miskin tidak mau. Wah, rumahnya jembrek, kotor. Tidak mau dia. Atau yang miskin mau pergi ke rumahnya orang kaya, sungkan. Minder. Tapi dengan cara itu ya biasa. Sambung rasa iki yo. Iya. Sambung rasa di hari Riyadi. Ariadi, di Ariadi, hari raya. Ariadi, Ari itu hari, Adi itu baik. Oh, hari baik. Adi itu kan baik. Oke, Pak, tadi sungkeman tuh yang dilakukan tuh kapan aja sih Pak, gitu loh? Sungkeman itu pada momen-momen tertentu ya, misalnya entah itu mau jadi pengantin ya, terus setelah itu mau berangkat kerja jauh, atau mau bepergian jauh, atau tadi saya sampaikan yang caleg itu mau maju itu harus sungkeman, terus setelah itu yang mau pilkada sebentar lagi, terus pada hari raya. Nah, hari raya atau Ariadi tadi kalau dalam tradisi dulu itu kan setiap tanggal 1 Wisaka. Nah, setelah akulturasi oleh Sultan Agung, 1 Wisaka itu bertepatan tanggal 2 Syawal. Nah, jadi dulu pada masa kecil saya itu yang saya tahu itu ketika tanggal 1 Syawal itu sholat Id itu ya di keluarga kami, termasuk di desa kami lah, masyarakat kami semua ini masih kerja. Saya ingat betul waktu itu masa kecil saya itu seluruh kampung kok seperti itu. Jadi bukan ngijeni orang tua saya saja gitu loh. Karena kalau dalam budaya Jawa kan ada adat dan tradisi, dan itu tradisi masyarakat Jawa. Jadi bukan sekedar tradisinya orang tua saya seorang, bukan gitu loh. Oh, meskipun agamanya berbeda tapi itu tetap jadi tradisi gitu ya, tradisi wong Jawa gitu ya. Iya. Sehingga pada tanggal 1 Syawal ya mereka masih tetap kerja. Nah, setelah itu mulai sore itu ada tadi wilujengan. Setelah wilujengan tuh
biasanya saya diajak ke orang tua itu ke simbah-simbah sorenya itu. Nah, ke simbah-simbah, baru setelah itu paginya itu baru saya tuh sungkeman ke orang tua, diikuti adik-adik saya. Pada tanggal 1 Wisaka atau 2 Syawal itu. Saya ingat itu masa kecil saya. Nah, setelah saya sudah mulai dewasa, akhirnya ya tadi saya katakan budaya itu dinamis ya. Itu sebelum saya ke simbah-simbah lain, saya dulu kan orang tua saya. Setelah saya dewasa, jadi menurut saya ini adalah pelajaran yang bagus ya. Ketika saya masih kecil, orang tua akan mendidik saya, memberi contoh juga. Memberi contoh kan, bagaimana orang tua saya, bapak ibu saya sungkem kepada orang tuanya, yaitu simbah saya. Nah, setelah saya dewasa, saya mulai nalar, saya mulai istilahnya berkembang ya. Akhirnya kan saya menjadi tahu, jadi sebelum saya ke simbah-simbah, saya ke orang tua saya dulu. Ke orang tua saya, ke bapak ibu saya. Saya jadi teringat karena bapak saya meninggal 3 tahun yang lalu. tinggal simbok saya. Ini suatu pelajaran tentang tata krama yang luar biasa yang saya dapatkan dari orang tua saya. Dan ternyata tetap diteruskan ya, Pak? Iya, saya teruskan sampai sekarang ke anak-anak saya, ke anak cucu saya. Ya, Pak, kalau rumahnya jauh-jauh, Pak, ya apa, Pak? Kalau dulu kan orang kalau di desa itu kan bikin rumah anaknya di sebelahnya, di belakangnya gitu. Langsung sekarang udah jauh-jauh gitu gimana, Pak? Ada berapa hari sih sebenarnya kalau Rioyo itu? Kalau bicara Aryadi tadi kan kalau bulan Wisakanya kan tetap 1 bulan. Oh, dalam 1 bulan itu boleh terjadi ya? Iya, gitu loh. Oh. Dan itu biasanya kan kalau anaknya tuh merantau jauh itu kan biasanya kesepakatan. Kapan ngumpulnya gitu loh. Karena memang waktu dan jarak ya, dan budaya itu dinamis, jangan dibuat kaku gitu loh. Kalau memang bisa pas tepat tanggal 1 Wisaka atau tanggal 2 Syawal ya bagus. Kalau enggak ya selama sebulan itu masih bisa terjadi aja gitu ya. Bisa, dan itu kesepakatan dalam keluarga aja gitu loh, makanya keluarga besar gitu biasanya. Oh, ngono WA grup, Pak. Iya. Kalau zaman dulu apa surat-suratan, ya saya lupa deh sekarang. Zaman dulu telepon susah juga. Oke, baik ya. Nah, ini budaya itu dinamis ya, Pak, memang. Nah, ada yang katanya sungkeman di WA tadi keliru ya, Pak ya? Iya. Sungkeman lewat HP itu keliru gitu loh. Dan itu saya sangat menyayangkan itu keluar dari para pejabat-pejabat kita. Itu nampak sekali pejabat kita itu tidak begitu paham tentang budaya Jawa. Waktu itu kan banyak banner, banyak tulisan bertebaran ya dari pejabat waktu itu karena masa Covid dilarang bermobilisasi. Mereka mengatakan Rioyo sungkeman bisa lewat HP lah. Itu saya sayangkan sekali ini. Nampak sekali pejabat kita nggak paham budaya Jawa. Seharusnya oke lah pemerintah itu melarang untuk bermobilisasi, tapi jangan bicara sungkeman. Karena artinya beda. Artinya beda. Gitu, bisa cukup hanya hari raya meminta maaf lewat HP, bukan sungkeman gitu loh. Iya. Karena mereka berarti masih menangi zaman sungkeman yang menurut nalar mereka yang belum kembang mungkin ya, Pak. Ya, itu tadi ya. Kita kan berkembangnya setelah mulai menalar. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan lewat Dhamma TV ini, terus channel Dhamma TV, channel kami Rakyat Prasaja, akhirnya kan membuat banyak orang tercerahkan, tersadarkan. Mereka akhirnya berpikir, oh ternyata budaya leluhur ini jauh lebih keren. Iya, betul. Merapat, merendahkan hati kita, benar-benar ya. Dan istilahnya dari orang tua itu memberikan satu energi positif itu luar biasa. Kita kan menerima. Jadi kalau tadi kan saya ngasih contoh bagaimana saya sungkem ke simbok saya. Nah, itu pun akhirnya kan juga ditiru anak-anak saya ketika sungkem ke saya. Termasuk istri saya sungkem ke saya. Bukan berarti kita tuh gila hormat, tidak. Ini tradisi. Karena menghormati orang yang lebih tua, menghormati berbakti pada suami itu kan sebuah kewajiban. Bukan soal gila hormat ya. Nah, biasanya sebagai contoh istri saya sungkem ke saya. Saya biasanya sambil pegang pundaknya, saya bilang, saya mohon maaf ya, saya kalau manggil istri saya itu kan dengan panggilan
sayang. Oh, bukan Jeng ya. Dia Jeng. Sayang. Saya bilangnya gini, yo yang aku yo semono uga. Iki basa koko iki wis yo. Iya, kan saya ke istri saya kan. Kalau ibu tetap harus ikutan. Iya, harus kromo inggil kan. Saya ke istri saya atau ke anak saya kan cukup ngoko halus. Yo yang aku ngono yo semono uga. Aku dadi wong lanang, dadi bojomu yen ana omonganku sing kasar tanpa sengaja utawa ora nglarani atimu, ya aku njaluk sepuro ana perilakuku, omonganku sing ora ngepasi nang atimu. Ya ayo awake dhewe pinter-pinter lah ngopeni anak putu. Muga-muga anak putune ade dadi bocah-bocah sing apik, sing ngabekti marang wong tuwa. Pinter-pinter sampean lah ngomong anak putumu. Kalau sudah ngomong gini itu saya udah ini udah terharu. Saya juga keluar air mata saya, nyonya saya juga begitu. Itu nyonya saya waktu minta maaf aja sudah sambil mingsek-mingsek gitu. Luar biasa. Itulah yang menautkan hati ya, menyelaraskan hati kembali gitu ya Pak. Bener-bener jangan berkaca-kaca gitu dong Pak. Saya jadi ikut berpes milih. Iya. Membayangkan itu ya Pak. Iya. Luar biasa sekali budaya kita ini tidak begitu dalam rasanya yang dalam gitu ya Pak ya. Dan ini kalau menjadi adat dan tradisi kita kan sesuatu yang alami ya, sehingga waktu mohon maaf tradisi sungkeman di keluarga kami waktu itu kan disyuting sama kameramen kami ya, itu sampai harus berkali-kali diedit itu karena ada nangis itu tadi, terus sempat kadang-kadang tuh omongan itu di kerongkongan, iya, jadi sampai lama sampai nangisnya itu berhenti baru dilanjutkan lagi gitu. Berarti duwe salahke iki kira-kira. Dan ini benar-benar alami gitu. Kakak salah ini. Ya ampun. Iya, Pak. Aduh. Luar biasa. Tapi kalau pemirsa lihatnya di channel YouTube kami kan sudah bentuk editing ya, jadi ya landai-landai saja gitu. Faktanya penuh drama lah ya. Iya, saya juga ingat di Eyang Putri dulu, Mbah Putri, Mbah Kakung itu sungkeman itu menjadi sebuah tradisi yang wajib sih. Sekarang ini rada-rada luntur ini. Ini nanti saya ini kan lagi deh Pak. Saya kentalkan lagi. Ya minimal sih keluarga inti Bu Sada itu. Iya benar. Itu tadi kayak Pak Sutrimo minta maaf atau lah kalau ke anak Pak, Pak seorang tua minta maaf ke anak nih. Anak kan biasanya minta maaf ya. Jadi anak tadi ngomong seperti yang saya contoh terus gitu. Saya ngomong gini, iya le bapak ya semono uga. Yen ana prilakune bapak, omone bapak sing kira-kira ora pas nang atimu, nglarani atimu, bapak ya njaluk sepuro. Ya wis pangestune bapak wae kanggo sliramu. Supaya urip lan panguripamu besoke luwih apik, pinter-pinter anggonmu oleh momong bojo lan anak-anakmu. Langsung hening Pak. Nggih Pak. Terus anaknya ngomong apa jawabnya? Ya kan pangestunya. Ya, kalau kan awalnya kan udah minta pangestu tadi. Terus biasanya penutupnya inggih Bapak matur nuwun sanget awit pangestunipun Bapak. Kalau Eyang Putri saya tuh ditiup bun-bun gitu loh Pak. Ya. Dikasih doa biasanya sih berkah, kuat, selamat. Tiup 3 kali gitu. Itu boleh juga. Iya. Jadi saya biasanya kan manggil pegang pundak segitu, terus setelah itu kan sambil sambil kita doakan seperti itu. Kita pegang pundak terus pegang kepala ya. Istilahnya benar-benar terharu gitu loh. Iya Pak, saya jadi terharu juga Pak. Jadi terharu dengan Eyang Putri. Ketika kita bicara grit, ini bukan soal usia loh. Iya, ini saya mau tanya ini Pak. Grit ini apa aja? Grit itu kan bahasa Jawanya ya tingkatan ya. Jadi bukan soal usia. Contoh gini. Bu Sada, ini kan mirip dengan saya. Mohon maaf dalam artian apa? Istri saya dari sisi usia kan lebih tua istri saya daripada saya. Tapi bicara grit kan tetap saya suaminya gitu loh. Ya tetap istri saya sungkem ke saya. Yang kedua,
istri saya ini kan anak dari berapa ya? 9 atau 7 bersaudara itu kan ragil. Oh. Lah, sementara dari kakak tertua ini kan sudah apa namanya? Sudah cicit ya. Iya, iya. Wih, ya benar. Nah, itu tetap grade-nya tetap sungkem ke Pak Sutrimo harus sungkem kepada itu enggak? Kalau kakak saya tertua kan kakaknya ini kan udah meninggal. Nah, ponaan-ponaan itu kan cicit-cicit tadi kan tetap. Oh, ke Pak Sutrimo. Ya, tapi Pak Sutrimo ketika ke kakak-kakaknya istri ini apakah harus sungkem ketika yang lebih tua iya, lebih tua itu? Iya. Oh, tetap ya? Iya. Enggak cuma salaman biasa? Enggak. Oh, gitu ya, Pak ya. Akhirnya lebih tua. Jadi usia pun sangat ini banget ya di orang Jawa ya. Iya. Jadi, jadi bicara grade itu tingkatan, bukan bicara usia. Juga usia? Lebih grade-nya yang jadi tolok ukur. Posisinya ya, posisinya di dalam struktur silsilah misalnya ya. Bukan soal usia. Kalau saya ketemu dengan orang misalnya rewang itu kan juga seseorang yang teman ya, kita juga hormati dan kebetulan dia lebih tua dari saya misalnya ini yang bentuk dari yang di rumah ini Pak. Apa yang saya harus lakukan? Nah, bagaimana kalau dengan rewang? Rewang itu kan rekan kerja. Dan rewang itu membuktikan bahwasanya dalam budaya Jawa itu tidak mengenal budak. Kalau keluarga malah Pak. Ya, jadi rewang itu kan teman. Bahkan saya pernah ada teman ya, bukan teman ya karena usianya jauh lebih tua beliau. Beliau pernah waktu itu jadi dewan pembina di organisasi kami. Beliaunya ini kan dulu sebagai orang priayi pada zaman itu, ya, dia punya rewang. Ya. Nah setelah itu, setelah keluarganya semuanya sukses, ya, bahkan rewang tadi itu masih ada di situ, masih di situ. Sampai akhirnya yang itu warisan keluarga itu malah diberikan kepada rewang tadi. Ya. Karena sudah benar-benar dianggap kayak keluarga. Kayak keluarga. Saya juga ada itu. Bahkan ada yang karena dia itu adalah ibu kedua. Nah, ngomong ya, gitu ya. Ibu kedua. Betul. Ini bahkan dia mau sungkem ke rewangnya. Kalau ini sebenarnya tidak begitu pakem ya. Karena ada orang yang mau menganggap rewangnya tadi ibu kedua. Dia mau sungkem. Tapi ada juga yang tidak. Sehingga ketika dengan rewang atau rekan kerja, kita tetap sungkeman, tetapi sungkemannya tidak seperti halnya kepada grade keluarga tadi. Ya, cukuplah kita bersalaman begini sambil kita meminta istilahnya dengan kata-kata tadi yang saya sampaikan tadi, otomatis bukan sekedar gini kan, ya sampai selesai kan kata-katanya tadi, nggak cuman model kayak balapan gitu. Kalau kalian pakai mic misalnya, ada yang memandu anak-anak, tapi kita pakai bahasa Jawa supaya anak-anak kan anak-anak saya kan juga nggak begitu ngerti ya Pak. Bisa ya seperti itu misalnya ya, Pak. Untuk pembelajaran bolehlah. Ya. Kapan lagi setahun sepisan nih Pak? Ya, saya bersyukur kalau anak-anak saya nggak perlu saya ajari, ini udah karena udah saya ajari mulai kecil ya, mulai TK saya ajari seperti itu. Tapi kalau bagi para pemirsa yang belum terbiasa, nggak ada masalah, anak-anaknya tuh diajari. Kalau perlu digawe kerpean. Oh iya ya, gitu aja ya, lucu ya. Digawe kerpean. Pak, saya nanti bikinin kerpean ya Pak ya, dicat aja Pak. Benar loh Pak ini Pak. Nanti saya bagikan nih buat anak-anak biar latihan. Dibuat kerpean juga bisa. Benar. Kalau yang ke rekan kerja tadi, misalnya ya kita salaman begini saling menunduk ya, tapi posisi tubuh tetap sama-sama berdiri kan, karena sejajar. Rekan kerja itu kan sejajar. Nah, begini ngomong secukupnya sampai selesai, jadi bukan model balapan ya. Tapi kalau keluarga tadi kan yang satu duduk di kursi di atas, yang satunya kan di bawah, grade keluarga ya. Tapi kalau sama rekan kerja kan sejajar ya. Ya, sejajar. Tetapi intinya adalah benar-benar dari hati yang tulus kita meminta maaf. Baik yang sengaja maupun tidak sengaja ngerasani. Ya, jadi barangkali ini misalnya para pemirsa kan timbul tanda tanya, bagaimana dengan keluarga jauh yang jarang-jarang ketemu? Apa benar kita udah punya salah kok harus minta maaf? Apakah cuma basa-basi saja? Ya, abang-abang lambe. Abang-abang lambe. Satu, tata kerama Jawa memang belajar dengan secara simbolik. Ya, contoh umpamanya ada tetangga kita lewat depan rumah.
Kita tahu kalau si dia itu mau pergi ke rumah orang tuanya, sebagai contoh. Nah kita kan tetap tanya, badhe teng pundi Mas? Padahal kita tahu dia mau ke rumah orang tuanya. Itu gitu apa namanya? Bahasa basi abang-abang lambi. Ya, itu tata krama tadi abang-abang lambi gitu loh. Untuk keakraban. Ya. Masa sih ada tetangga lewat kita diem saja? Itu bukan tata krama Jawa kan, itu bukan tradisi Jawa kan. Monggo pinara. Biasanya gitu. Itu abang-abang lambi. Aku pinara tenan nggak? Ya nggak apa-apa. Oh, terbuka ya mereka. Terbuka ya. Ya. Ya, itu pertama. Yang kedua, diakui atau tidak, disengaja atau tidak, walaupun itu saudara jauh. Kadang-kala kan kita ini kan tanpa sengaja kita ini kan bergunjing. Nah, wong Jawa ngarani ngerasani. Mbuh ngerasani apik, mbuh ngerasani elek. Sehingga saya katakan tadi, disengaja atau tidak sengaja kita melakukan kesalahan. Ya. Terus yang ketiga, lebih baik ya setelah tadi sungkeman ke keluarga inti, seharusnya setelah itu ke tetangga dekat. Karena yang sering kita bersentuhan dengan tetangga dekat. Kalau di tempat saya di rumah di Bumiayu kan begitu, setelah sungkeman ya biasanya ke tetangga dekat itu yang terpenting. Karena tetangga kita adalah saudara kita yang terdekat. Betul. Ya. Yang popo mereka duluan ya, nih ya. Jangan sampai kita ini meminta maaf ke tetangga aja belum kita udah kemana-mana, itu kan menurut saya malah nggak etis gitu loh. Dolin Pak, langsung berangkat. Iya, ini jadi kebiasaan buruk masyarakat kita loh ya. Setiap hari raya itu tempat hiburan full loh. Betul. Dia meminta maaf pada orang tua belum, meminta maaf pada leluhurnya belum, ya. Terus meminta maaf ke apa namanya ke tetangga belum. Lah dia udah pergi ke tempat hiburan. Hari pertama Pak yang minta maaf Pak, hari kedua baru bior. Makanya 2 hari. Nah, karena itulah tadi saya katakan budaya itu kan dinamis ya. Kalau dulu tradisi Jawa yang benar itu kan tanggal 1 Wisaka yang bertepatan tanggal 2 Syawal. Tapi karena ada pergeseran tadi, akhirnya saya di keluarga saya juga ini biasanya pagi itu hari pertama itu kita sungkeman. Oke, ya hari pertama ya, itu iya. yang hari pertama Syawal ya. Itu berasa sakralnya Ya. gitu ya kalau di situ ya Pak ya. Ya, terus biasanya kalau dulu di desa kami dulu itu tadi mulai sore hari itu sudah ada beberapa ritual ya. Tadi termasuk berdoa dengan dengan semedi. Saya diajak ritual orang tua saya semedi di depan pintu ya. Ngapain tuh Pak? Karena kita tujuannya? kan tadi detok tadi kan supaya benar-benar wisaka dan untuk menatap menuju kehidupan yang lebih baik. Itulah sebabnya kok di depan pintu semedinya. Oh, pintu ya, terbukanya. pintu utama tadi ya. Okay. Nah, setelah itu terus pergi ke orang tua, ke simbah-simbah tadi. Terus setelah itu sungkeman ke bapak ibu. Nah, itu tadi yang saya katakan setelah saya ngerti, ke bapak ibu dulu baru ke simbah-simbah, ke Pak D, Mbok D dan sebagainya. Nah, setelah itu esoknya itu biasanya kami ke kuburan. Ke kuburan misalnya ya simbah-simbah kita, leluhur kita. Mulai leluhur dari bapak, leluhur dari ibu. Kita keliling sana biasanya. Bersih-bersih wis iku ya. Biasanya kan enggak, kalau bersih-bersihnya pada bulan Naya. Oh, ada lain lagi ya? Ada sendiri. Oh, bulan Naya itu kapan, Pak? Bulan Naya itu bulan sebelum puasa atau belum Palguna. Jadi bulan Naya, bulan Palguna, bulan Wisaka. Oke, nah kalau tradisi yang sekarang masyarakat kita kan sebelum puasa mereka ke makam yeah. dan sesudah pas Lebaran sesudah. Nah, itu kan tradisi kita. Oh, ya kalau aja nih kono, Pak. Di Arab kan enggak ada itu tradisi itu. Sehingga itu bulan Naya itu kalau sekarang kan menjadi bulan ruah. Oh. Coba nanti kita bahas filosofinya tentang bulan Naya, Palguna, Wisaka. Nah, filosofi yang terkandung dalam tradisi sungkeman ini apa, Pak? Ya. Ini dia nih. Ya. Sungkeman ya filosofinya itu kan satu, kita mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana rasa hormat, rasa berbakti kepada orang yang lebih tua. Ke bapak ibu kita, ke kakak-kakak kita, setelah itu ke simbah kita, terus ke palik bulik kita, Pak D, Mbok D kita. Bagaimana kita rasa hormat dan berbakti kita kepada orang tua. Nah, saat ini yang hilang di masyarakat kita.
Banyak masyarakat kita sudah tidak lagi hormat, berbakti kepada leluhurnya, kepada orang tuanya, tetapi malah masyarakat kita lebih berbakti, hormat kepada leluhurnya orang lain, leluhurnya bangsa Arab yang mereka hormati malahan. Padahal nggak ada hubungannya dengan kita. Tanpa leluhurnya orang Arab kita tetap lahir di dunia ini, tapi tanpa leluhur kita, orang tua kita nggak mungkin lahir di dunia ini. Ini bangsa durhaka kalau menurut saya ini, masyarakat kita saat ini. Oke, sejak kapan ini hilang ini ya Pak ya, budaya ini ya Pak, tradisi ini sebenarnya. Tapi tradisi ini sebenarnya masih ada yang ngugemi tradisi lo ya. Masih banyak. Masih banyak. Tapi mereka tidak perlu berkoar-koar. Kalaupun toh saya tadi bicara bukan saya mau menyombongkan diri, tidak, tadi sebenarnya untuk apa? Saling mengingatkan lah, mengingatkan contohnya bahwa, tadi. Bahwa ada tradisi yang baik yang perlu kita lestarikan ya Pak, karena memang tujuannya tuh baik sekali. Dan itu tadi kayak banyak simbol-simbol kayak di depan pintu. Leluhur kita tuh unik ya, untuk mengingatkan kita itu dikasih simbol lawang, menatap masa depan, memulai sesuatu yang lebih baru gitu Pak ya. Soalnya kalau kitab suci nih Pak, jadi harus simbol-simbol. Karena kitab sucinya orang Jawa itu kan serateles. Serateles itu kan alam semesta. Dan alam semesta itu kan memang dinamis kan. Jadi kreatif banget. Tidak kaku gitu loh. Iya, kreatif banget Pak, berarti memang ya. Baik Pak Sutrimo, ini waktu kita tinggal 1,5 menit. Moga Pak disimpulkan ini. Kesimpulannya dengan sungkeman ini kita harus mengingat. Kita mengingat kepada leluhur kita. Kita harus menghormati leluhur kita. Kita harus berbakti pada leluhur kita. Ingat, kita ada di dunia karena leluhur kita. Karena orang tua kita. Orang tua kita ada juga karena orang tuanya. Itulah leluhur kita. Jangan sampai kita bingung memuja-muja leluhurnya bangsa lain. Entah itu bangsa Cina, Arab, dan sebagainya. Tetapi kita lupa pada leluhur kita. Ingat, tanpa leluhurnya bangsa lain, Cina, Arab, Eropa, kita tetap ada di dunia ini. Tetapi tanpa leluhur kita ini bukan siapa-siapa. Kita tidak akan berarti apa-apa. Oke. Baik, terima kasih Ki Sutrimo. Sama-sama. Baik, bisa Dhamma TV, sungkeman ini yang seperti dikatakan oleh Pak Sutrimo juga untuk saling belajar untuk memaafkan, kembali ke nol lagi ya, memaafkan, dan itu rasanya lega, plong, enak gitu ya, apalagi kalau itu tiap hari dilakukan ya Pak, tidak menunggu pas hari Lebaran aja gitu. Baik, bisa Dhamma TV, semoga acara ini bisa memberikan pencerahan untuk tetap melestarikan budaya adiluhung kita. Saya Satna Dewi beserta kru Dhamma TV mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Salam budaya adiluhung. Rahayu. Rahayu.